Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bersyukur syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sosial kita seperti biasa. Mudah-mudahan di tengah pandemi Covid yang berat ini kita optimis dalam kehidupan sosial kita itu bisa melaksanakan aktivitas sosial kita seperti biasa, dan yang paling kita harapkan adalah ridho Allah dan perlindungan dari Allah terhadap keluarga kita, orang tua yang amat sangat kita cintai, serta teman-teman kita, kolega kita di kampus, dan teman-teman kita dalam kehidupan sosial lainnya. Salawat biring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau adalah tauladan zaman yang telah memberikan nilai-nilai akhlakul karimah yang terbaik bagi kita sebagai umat manusia. Beliau adalah tauladan zaman yang telah memberikan nilai-nilai yang terbaik bagi setiap manusia, bagi semua orang yang menjadi pengikutnya, dan menjadi hal-hal yang bisa diteladani bagi kehidupan sosial kita seperti biasa. Malam hari ini kita akan berbicara tentang keutamaan akhlak dalam menuntut ilmu. Kehidupan sosial kita yang begitu kompleks ini, menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang begitu banyak ini, ditambah pandemi Covid yang membuat dinamika kehidupan sosial kita memang berubah. Perlu dimensi-dimensi akhlak yang harus kita terapkan. Kenapa? Karena akhlaklah kemudian yang menyebabkan seseorang itu punya nurani, punya kapasitas intelektual yang bisa merasakan nasib sesama anak bangsa, nasib sesama umat manusia, nasib sesama rakyat Indonesia ini di tengah-tengah pandemi Covid ini yang begitu berat. Nah, keutamaan akhlak itu menjadi persoalan yang agak krusial dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang banyak hal yang harus kita selesaikan di masa pandemi Covid ini. Nah, dalam pokok pembahasan tentang keutamaan akhlak dalam kehidupan sosial ini, outline perkuliahan kita pada sore hari ini adalah pengantar, lalu kemudian urgensi kedudukan akhlak, implementasi akhlak, internalisasi akhlak, dan penutup. Betapa pentingnya akhlak ya bagi seorang ilmuwan ketika seorang Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, seorang yang menuntut ilmu, seorang yang sedang belajar, jika dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, dengan akhlakul karimah, maka tentu tidak ada faedahnya ilmu yang dia tuntut. Nah, ini menyadarkan kepada kita betapa akhlak akan membuat dimensi keilmuan seseorang itu punya dampak dalam kehidupan sosial. Nah, karena itulah sebagai seorang yang sadar dirinya sebagai intelektual harus menerapkan nilai-nilai ajaran akhlak itu sebagai manifestasi dari wawasan keilmuan. Disinilah urgensi dan pentingnya akhlak bagi seorang ilmuwan. Nah, ketika kita lihat urgensi dari kedudukan akhlak itu, paling tidak akhlak itu sebagai bentuk karakter yang kuat ya bagi jiwa seseorang, yang darinya itu muncul beberapa. Yang pertama itu perbuatan yang bersifat iradiyah, perbuatan yang bersifat ikhtiariyah, perbuatan yang sifatnya kehendak pada dirinya, sadar dia akan membuat segala sesuatu dengan baik. Kalau dia sebagai seorang ilmuwan, kesadaran dirinya dalam menerapkan nilai-nilai yang didapatkan melalui wawasan intelektual, khazanah keilmuan yang dia punya, tentu akan membuat dirinya menjadi corong, menjadi khazanah yang akan memberikan nilai-nilai kemanusiaan kepada orang-orang yang tidak tahu.
Nah, pada hakikatnya disitulah kemudian ketika kita tahu pembawaan kita pada saat kita menerima pengaruh pendidikan baik yang maupun yang buruk itu, kita sadar betul ini menjadi sebuah pilihan. Ketika kita menerapkan nilai-nilai ajaran akhlak dalam kehidupan sosial kita, itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang mempunyai derajat keilmuan yang baik, dituntut, dibuktikan dalam akhlak dia kepada masyarakat, akhlak dia kepada khalayak, akhlak dia dalam kehidupan sosial. Nah, karena itulah kemudian ketika kita lihat bahwa seseorang yang memiliki ilmu, seseorang yang senantiasa memiliki ilmu wawasan intelektual yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah menyatakan, ilmu tanpa adab, ilmu tanpa akhlak, ilmu tanpa etika, ilmu tanpa moralitas itu bagaikan api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Nah, betapa disitulah kemudian kita tahu betul kedudukan akhlak itu menjadi sangat penting bagi ilmu. Akhlak itu menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Ketika kita menerapkan nilai-nilai keilmuan yang senantiasa kita dapatkan, nilai-nilai keutuhan dan khazanah yang senantiasa kita dapatkan, itu harusnya teraktualisasi melalui akhlak dalam kehidupan sosial kita. Nah, maka pada saat kita menerapkan dan implementasi akhlak dalam kehidupan, akhlak merupakan bentuk dari penerapan nilai-nilai akidah. Kita tahu ketika nilai-nilai keimanan itu sebagai fondasi dalam kehidupan sosial kita, fondasi dalam keberagaman kita, dia harus memberikan trust dalam kehidupan sosial kita. Kita sadar bahwa keimanan kita kepada Allah harusnya dibarengi dengan trust kita kepada sesama manusia. Karena pada aspek itulah hablum minallah beres dan hablum minan nasnya itu juga selesai dengan baik. Apa wujudnya? Pada saat nilai-nilai syariah itu kita terapkan. Syariah itu bukan berarti hanya hukum potong tangan. Syariah itu bukan hanya bukan hukum dera. Syariah itu melingkupi seluruh holistik kehidupan kita. Maka nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai ketertiban, nilai-nilai kedisiplinan itu sangat dikedepankan dalam syariah. Maka pada saat Nabi Allah Muhammad SAW itu menerapkan nilai-nilai syariah yang merubah kota Yasrib menjadi kota Madinah, merubah kota yang selamanya ini adalah kota agraris menjadi kota yang berperadaban, karena di situ ada nilai-nilai akhlak. Penerapan nilai-nilai akhlak yang dibarengi dengan nilai akidah yang diimplementasikan melalui nilai-nilai syariah. Karena itu dalam kehidupan sosial, muamalah itu menjadi acuan dalam kehidupan sosialnya itu. Kenapa? Antara akidah dan syariah itu harus aktualisasinya itu pada aspek muamalah. Kalau ini dilaksanakan dengan benar, maka Islam sebagai rahmatan lil alamin itu menjadi cita-cita bagi seluruh umat manusia. Karena sadar betul bahwa dari sisi akidah kita membangun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa, dan disitulah kemudian kita juga membangun trust kita dengan sesama umat manusia. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah homo sapien. Manusia itu adalah hidup senantiasa bersama. Dia hidup dalam kehidupan sosialnya itu. Tidak mampu siapapun manusia itu hidup sendiri. Entah dia di Jakarta ini semuanya bisa dia miliki. Monas dia bisa bawa pulang. Seluruh mall itu menjadi hak milik dia. Tetapi ketika dia hidup sendiri, dia tidak akan bisa apa-apa. Nah, makanya pada saat itulah kemudian dalam aspek muamalah, kehidupan sosial kita harus senantiasa berjalan dengan sangat baik, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda aspirasi politik dengan kita, berbeda akidah dengan kita. Tapi inilah indahnya, nilai-nilai keislaman sangat menghargai dimensi kemanusiaan itu sendiri. Dan pada hakikatnya nilai-nilai yang senantiasa kita jaga itu nilai-nilai toleransi, mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia itu sama di hadapan Allah. Setiap kita itu asal dirinya itu merasa dia manusia, dia adalah sama kedudukannya di hadapan Allah. Yang membedakannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan yang mendekatkan dirinya untuk senantiasa mencari ridha Allah dalam kehidupan sosialnya dia. Maka aspek syariah, aspek akidah, syariah dan muamalah itu adalah satu kesatuan dalam bahasa Muhammad Shaltut. Nah, karena itulah bagaimanapun semuanya
ketiga aspek ini dibingkai oleh akhlakul karimah. Nah, pada saat kita menginternalisasikan nilai-nilai akhlak itu, akhlak sebagai khazanah intelektual dalam umat Islam itu, yang kehadirannya sampai saat ini semakin dirasakan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita lihat secara historis maupun teologis, akhlak hadir untuk mengawal dan memandu perjalanan kehidupan manusia agar supaya mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Artinya, pada saat hablum minallahnya itu beres, dia tidak bisa meninggalkan hablum minannasnya. Nah, disitulah kemudian konteksnya kita melihat betapa kehidupan sosial ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, pada saat itulah ketika internalisasi nilai itu sebagai seorang yang senantiasa menuntut ilmu, kita tahu bahwa pergaulan kita harus juga kita jaga dengan baik. Orang yang senantiasa bergaul dengan sesama orang yang menuntut ilmu, tapi kalau tidak dijaga adabnya, tentulah kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Maka dari situlah kemudian ketika kita lihat internalisasi nilai itu, bahwa pelajaran akhlak, pelajaran adab itu sebelum mempelajari ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan jika ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, maka pada hakikatnya adab adalah diperoleh dengan cara berguru. Tanpa ada adab, tentu ilmu itu tidak akan punya makna apa-apa dalam kehidupan sosial kita. Nah, karena itu, sebagai penutup, pokok bahasan ini akan diulas secara lebih gamblang, secara lebih komprehensif dan holistik pada video keutamaan akhlak dalam menuntut ilmu. Demikian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.